Presiden Joko Widodo mengingatkan pilkada serentak yang berlangsung di 270 daerah berlangsung demokratis dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pernyataan Presiden Joko Widodo ini disampaikan melalui akun media sosial Twitter miliknya. Presiden Jokowi menyatakan pelaksanaan pilkada serentak 2020 memiliki tantangan tersendiri karena berlangsung di tengah pandemi. Melalui akun Twitternya, Presiden Jokowi menyatakan, pilkada serentak di 270 daerah pada 9 Desember ini menghadapi tantangan sendiri karena digelar di era pandemi. Selain tetap demokratis, protokol kesehatan harus dipatuhi demi keselamatan bersama. Selamat memilih, jangan lalai memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Di Semarang, Jawa Tengah, Ketua Bawaslu Abhan menyatakan akan menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan dan politik uang pilkada serentak. Dari laporan sementara yang masuk ke Bawaslu, laporan kecurangan pemilu datang dari sejumlah daerah, diantaranya dari Jawa Timur dan Makassar. Ada yang dugaan politik uang. Di mana itu, Pak? Di Sumatera dan juga ada di Jawa Timur dan juga ada di Makassar, ya, itu yang sedang kami tindak lanjuti, dan juga ada di daerah Papua. Nah, karena hasil dari patroli pengawasan kami yang laksanakan ini, alhamdulillah efektif. Jadi patroli ini kan untuk mencegah, menutup ruang agar pasangan calon tim kampanye tidak melakukan kecurangan. Pendukung calon wali kota Surabaya, Eri Cahyadi Armuji berkumpul di posko pemenangan. Hasil hitung cepat sementara menunjukkan Eri unggul atas Mahfud Arifin. Proses penghitungan suara pilkada Surabaya juga tengah dilakukan calon Eri Cahyadi dan Armuji serta Mahfud Arifin Mujiaman. Meski sudah ada hitung cepat, namun hasil resmi adalah dari Komisi Pemilihan Umum. Secara manual insya Allah tidak jauh berbeda. Berarti kami diberikan amanah untuk memimpin kota Surabaya. Bagi kami seorang pemimpin itu adalah berat. Karena itu kami berharap kepada seluruh warga kota Surabaya, kita bangun bersama kota Surabaya ini menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan saya selalu mengatakan bahwa pilkada ini itu hanya untuk kepentingan dunia. Dan kami sejak awal sudah mengatakan tujuan kami bukan hanya untuk merebut kekuasaan, tidak merebut kekuasaan. Tapi tujuan kami adalah untuk maslahat umat, untuk mensejahterakan masyarakat Surabaya. Dari 270 daerah yang menggelar pilkada serentak, Surakarta dan Medan jadi sorotan publik karena ada putra dan menantu Presiden Jokowi yang maju sebagai calon wali kota. Kita akan bahas ini masih bersama kami Arda Ranadireksa, peneliti Carta Politika. Ini menarik kan, dua daerah ini Surakarta dan Medan. Kalau dari hasil hitung cepat sementara unggul, baik itu Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution. Hasil terbarunya dulu Mas Arda, bisa dibagikan sekarang. Oke, kalau dari hasil hitung cepat di Carta Politika saat ini kurang lebih sekitar 55,2 untuk Bobi, dengan Ahyar Nasution Salman ini 44,7, 44,8 maaf. Oke, masih tidak jauh berbeda dengan yang tadi ya, Betul, tadi ya, 55, sekian dengan 44, sekian. Betul. Kalau di Solo, di Surakarta? Untuk di Surakarta ini juga cukup jauh kalau kita lihat ya, sangat jauh. Selisihnya? Hasil carta itu 87 untuk Gibran Teguh, Bagio FX Suparjo 12,9. Biasanya kan kalau dihitungnya itu dari margin of error jauh atau tidak, ini berarti sudah jauh masing-masing di Surakarta. Betul. Nah, pertanyaan yang tentu jadi pertanyaan publik, apakah Jokowi efek di sini? Karena mau tidak mau ini kan anak dan mantunya Pak Jokowi. Oke. Kalau bicara Jokowi efek apakah ada atau tidak, saya pikir tetap ada. Apakah mungkin pertanyaan selanjutnya dominan atau tidak? Ini dominan atau tidak? Ya. Saya pikir dengan hadirnya Gibran di Solo dan Bobi Nasution di Medan, memang ada faktor yang menjadi keuntungan sebagai dari partai-partai pengusung atau dari para pengusung
Salah satunya adalah mereka sudah tidak perlu meningkatkan lagi yang disebut dengan sosialisasinya atau tingkat pengenalan. Ya. Kasarnya semua orang sudah tahu ada nama Gibran di Solo, ada nama Bobi di Medan, terlepas dengan pro kontranya, saya pikir. Jadi memang ada penolakan dan segala macam gitu. Tapi memang di situ memang ada bentuk sosialisasi tersendiri yang saya pikir untuk pengusung satu PR tersendiri ketika mereka harus mengusung calon itu kan harus memperkenalkan kepada pemilih. Oke. Nah di sini cukup sudah tereliminasi pada saat itu gitu. Sementara kalau kita bicara Jokowi efek lebih lanjut, apakah ini ada dominan atau tidak? Kalau untuk Solo dalam analisa saya sangat berpengaruh, sangat dominan. Karena apa? Setidaknya dari survei atau dari selama kepemimpinan Jokowi di Solo, itu bahkan beliau itu sempat mendapatkan tingkat kepuasan publik itu sampai dengan 92% ketika beliau mencalonkan diri untuk kedua kali. Kalau saya nggak salah ya, artinya yang jelas dia di atas 85% tingkat kepuasan publiknya. Di situ saya pikir itu menjadi modal paling besar dari Gibran untuk meneruskan mencalonkan diri. Ya. Kalau di Medan gimana? Nah, sementara di Medan memang di sini Bobi sendiri sebenarnya buat saya ada PR ketika apakah Jokowi misalnya pada saat Pilpres 2019 apakah menang atau tidak di Medan dan segala macam. Pun menang, apakah resistensi akan tinggi atau tidak. Sementara Ahyar Nasution di sini juga bergabung dengan kekuatan yang kasarnya oposisinya Pak Jokowi langsung di situ. Kalau kita lihat 2019 di kota Medan saja, pasangan Prabowo Sandi waktu itu perolehan suaranya lebih banyak dibandingkan Joko Widodo, tapi sudah tidak relevan ya kalau kita katakan menakar ini dengan konstelasi politik yang sekarang, karena toh sudah berbaur juga partai pengusung dan pendukungnya ya Mas? Betul. Tapi maksud saya Ahyar ini kan kemudian misalnya ada beberapa PKS di sana gitu ya, untuk yang sampai saat ini masih teridentifikasi sebagai oposisi dari pemerintah lah gitu. Nah di sini jadi maksud saya kalau misalnya apakah dominan, buat saya sebenarnya poin yang harus dilihat ketika incumbent maju kembali sebenarnya tingkat kepuasan publik terhadap incumbent itu sendiri. Nah memang di sini dalam beberapa survei yang kami lakukan, Kota Medan ini tidak jelek tapi juga tidak bagus sekali gitu. Jadi relatif moderat gitu. Jadi dan dalam perjalanannya menuju hari H ini kalau kita sama-sama tahu terjadi banjir ya kalau nggak salah di Medan, dan cukup parah di situ. Nah jadi kalau kita katakan meskipun sama-sama yang satu anak yang satu mantu, tapi kalau untuk di Solo secara figur Pak Jokowi dan juga partai ID kita katakan PDI Perjuangan di sana sudah dominan. Tapi kalau di Medan bisa dikatakan ya ini tidak mudah juga hitung-hitungannya. Begitu? Tidak semudah itu juga gitu. Tidak hitam putih bahwa yang dukung Jokowi pasti akan mendukung ke Bobi, yang anti kemudian akan ternyata tidak ngeblok seperti itu. Nah perkembangannya di mana kalau kita bicara soal Medan tadi hari ke hari antara Ahyar dengan Bobi? Ya jadi kebetulan Carta Politika memang melakukan beberapa survei jadi kalau kita lihat trennya memang ada sedikit lonjakan Bobi itu dalam beberapa waktu terakhir. Jadi memang terlihat sebelumnya terlihat kejar-kejaran, dan ini memang prediksi kami tadinya kemungkinan di hari H ini akan ketat. Cuma ya itu ini tentunya analisa kualitatif ya. Apakah kemudian kemarin bencana banjir ini membuat masyarakat Medan kemudian kecewakah atau menilai kepemimpinan yang kemudian ya sudah deh ABA asal bukan Ahyar misalnya. Jadi ada banyak faktor ya kalau misalnya tadi ada incumbent yang maju, tidak hanya figur, bagaimana mesin politik termasuk juga kepuasan terhadap incumbent. Kita akan bahas lebih lanjut lagi.